Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Julia Tunade, nomor absen 17 dari kelas 11-2. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 tokoh ulama yang berperan penting di Nusantara yang meliputi biografi, perjalanan hidup, dan karya yang dihasilkan. Nah, 3 tokoh ulama tersebut adalah Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Batani, Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, dan yang terakhir yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Nah, yang pertama yaitu ada Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Batani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Batani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Batani. Lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun, di seantero dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, yang artinya Maha Guru Jazirah Arab, Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, yaitu salah satu tokoh madhab sehingga dikenal dengan madhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Perjalanan hidup di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram, hingga setelah dilihat kedalaman ilmu fikih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia, yakni Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain atau sebutan lain dari Mekah Madinah, dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Karya yang dihasilkan yang pertama yaitu Sulam Al-Munajjah Syarah Safina Al-Salah. Yang kedua, Baja Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Jami'ah Bain Al-Usul wa Al-Fiqh. Yang ketiga, Al-Tawshih Fut Al-Habib Al-Gharib Syarah Fat Al-Qarib Al-Mujib. Yang keempat, Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Hidayah Al-Hidayah. Yang kelima, Nasai Al-Ibad Syarah Al-Mambahatu Ala Al-Isti'dad Li Yaum Al-Mi'ad. Yang keenam, Kami Al-Tughyan Syarah Madumah Syubu Al-Iman. Yang ketujuh, Al-Tafsir Al-Munir Li Al-Mu'alim Al-Tanzil Al-Mufasir An-Nujuh Mahasin An-Ta'wil Musamah Marah Labid di Kasyaf Makna Quran Majid. Yang kedelapan, Nur Al-Dalam A'la Madumah Al-Musamah di Akidah Al-Awam. Yang kesembilan, Tankih Al-Qaul Al-Hadis Syarah Lubab Al-Hadis. Yang terakhir, Ukut Al-Ujay Fi Bayan Hukuk Al-Juzay. Yang kedua yaitu Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad dilahirkan di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Beliau wafat dalam usia 85 tahun. Beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Jika ditelaah dari silsilah, nasab Syekh Abdus Samad berketurunan Arab dari jalur ayah. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama yang berasal dari Yaman, yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah atau kini Malaysia pada awal abad ke-18.
Sementara ibunya bernama Radin Ranti, adalah wanita asli Palembang. Sementara nama panjangnya terdapat 3 versi. Yang pertama, Abdul Samad Al-Jawi Al-Palembani. Yang kedua, Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Dan yang terakhir, Sayyid Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Pendidikannya dilanjutkan di salah satu pondok di negeri Patani yang kini masuk wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat menempa ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Perjalanan hidup di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan matan, ilmu-ilmu Arabia, dilanjutkan di bidang syariat Islam, dimulai dengan matan-matan ilmu fikih yang bermadhab Imam Syafi'i. Selanjutnya di bidang tauhid, dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi. Karena kecerdasannya saat di Patani, beliau sudah diperbolehkan sebagai pelajar, meskipun masih sebatas menjadi mentor atau tutor. Syamsuddin Al-Sumatrani, kedua-duanya dari Aceh. Sejak kecil beliau lebih mendalami ilmu tasawuf, maka sejarah mencatatnya sebagai ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan di cabang ilmu tersebut. Syekh Abdul Samad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Sesampai di Mekah dan Madinah, semangat belajarnya semakin giat. Ia mempelajari dan menyerap beberapa ilmu yang belum dikuasai dan memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal dengan Ia mempelajari dan menyerap beberapa ilmu yang belum dikuasai dengan memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal dengan sebutan Jazirah Arab. Beliau mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Capaian itu tidak terlepas dari semangat dan proses pencerahan yang diberikan para gurunya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut antara lain, yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani, yang kedua Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dari Irak, dan yang terakhir yaitu Abdul Al-Mu'nin Damanhuri. Karya yang dihasilkan, yang pertama ada Zahratul Murid Fi Bayani Kalimah Al-Tauhid 1178 Hijriah 1764 Masehi. Yang kedua, risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah 1179 Hijriah 1765 Masehi. Yang ketiga yaitu Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Mutakin 1192 Hijriah 1778 Masehi. Yang keempat, Syarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin 1194 Hijriah 1780 Masehi. Yang kelima, Al-Urwatul Wuthqa wa Silsilatu Waliki Atqa. Yang keenam, Ratib Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Yang ketujuh yaitu Nasihatul Muslimina wa Tadzikratul Mu'minina fi Fadlil Jihadi wa Karamatil Mujahidina fi Sabilillah. Yang kedelapan, Arisalatu fi Kaifiyati Ritib Lailatil Jamaah. Yang kesembilan yaitu Mulikun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah. Yang ke-10 yaitu Mul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin. Yang ke-11 Ilmu Tasawuf. Yang ke-12 Mul Haisut Tubati Mafda Minar Rahmatil Mada alaihi salatu wassalam. Yang terakhir yaitu ada Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Nama lengkapnya yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Sedangkan tempat wafatnya yaitu di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamakari Goa.
tuan-tuan guru penyelamat kita dari gua. Syekh Yusuf lahir dari ayah ibu bernama Abdullah dan Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf. Konon, nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin yang berkuasa sejak 1593 Masehi, wafat 15 Juni 1639 Masehi, Raja Goa pertama yang masuk Islam, yang masih kerabat dari ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Goa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu, saat usianya 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, sahabatnya adalah Sultan Agung Tirtayasa yang kelak mengangkatnya sebagai mufti kesultanan. Selanjutnya di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Naruddin Al-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Perjalanan hidup tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama. Lalu belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, termasuk juga memperdalam ilmu ke Yaman. Berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Halwati Al-Quraisy. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai pada September 1684. Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Di negeri itu, Syekh Yusuf tetap berdakwah, sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan. Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Pengikutnya banyak sekali. Saat beliau wafat, tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Karya yang dihasilkan yaitu yang pertama, Zuhdat Al-Asrar fi Tahqiq Bad Masyarif Al-Ahyar. Yang kedua, Taj Al-Asrar fi Tahqiq Masyraf Al-Arifin min Al-Istibsyar. Yang ketiga, Mathalib As-Salikin Fat Kaifiyah Az-Zikir. Yang keempat, Safinat An-Najah menjadi karyanya yang paling populer, yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Sekian, itu tadi merupakan penjelasan dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.